Satu lagi fase sejarah yang seolah hilang dan terkubur dari pembahasan. Satu fase sejarah pada kurun waktu antara tahun 1924 hingga 1926. Ini penting ya untuk bisa memahami peran Arab Saudi Wahabi dan peran ulama-ulama besar Universitas Al-Azhar di bawah kepemimpinan Hayat Kibarul Ulama atau Dewan Ulama Senior, serta lagi-lagi peran Inggris di belakangnya dalam upaya sabotase restorasi kepemimpinan Islam pasca Kekhalifahan Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924. Tonton sampai selesai ya biar nggak gagal paham. Assalamualaikum sahabat Self Mastery. Kita mulai dari tahun 1924 ya. Di tahun 1924, dunia Islam baru saja kehilangan satu institusi besar yang selama berabad-abad menjadi simbol persatuan umat Islam seluruh dunia, yaitu Kekhalifahan Utsmaniyah, yang merupakan kekhalifahan Islam terakhir ya. Runtuh dan dibubarkan secara resmi mulai 3 Maret 1924 dan digantikan oleh bentuk negara republik sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, di video ini saya tidak akan membahas kenapa Kekhalifahan Utsmaniyah ini runtuh, ya mudah-mudahan nanti bisa dibahas di kesempatan lain insya Allah. Yang pada intinya, faktor penyebab runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah itu cukup kompleks ya, yang merupakan akumulasi panjang dari krisis internal dan tekanan eksternal yang hebat, terutama dari program senyap yang dilancarkan gerakan Zionis internasional untuk kepentingan ambisi dominasi dunia menuju Pax Judaica ya, di mana mereka ingin menjadi adik kuasa dunia yang berikutnya pasca keruntuhan Pax Americana, yang hingga saat ini upaya-upaya itu masih dan sedang dan terus berlangsung ya hingga saat ini. Sahabat, saat itu, sejak keruntuhan Turki Utsmani, umat Islam di seluruh dunia kehilangan arah dalam hal kepemimpinan dunia Islam. Lalu muncul setitik harapan. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini, ya. Setitik harapan itu muncul dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, ya, salah satu universitas terkemuka dunia. Ketika para ulama besar dari Universitas Al-Azhar di Kairo, di bawah kepemimpinan Hayat Kibarul Ulama, ya, atau Dewan Ulama Senior, berinisiatif mengadakan kongres yang kemudian terlaksana dengan berbagai kendala ya pada bulan Mei 1926. Tujuannya jelas, yaitu untuk mencari jalan keluar untuk menghidupkan kembali kepemimpinan umat Islam secara internasional ya. Tapi di saat yang sama, di tempat kiblat umat Islam yaitu di Mekah, tiba-tiba muncul kongres tandingan. Waktunya sengaja berdekatan ya. Hanya berjarak sekira sebulan dari jadwal Kongres Kairo, yaitu bulan Juni dan Juli. Ya, bulan Juni mulainya tahun 1926. Sementara Kongres Kairo tadi bulan Mei ya. Dan momentumnya sengaja dipilih, ini bertepatan dengan musim haji. Nah, ini luar biasa ya. Dan dampaknya pun luar biasa. Para ulama dan tokoh-tokoh besar Islam semakin kesulitan menemukan momentum untuk menghidupkan kembali kepemimpinan umat Islam dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apakah ini kebetulan? Ya, bentroknya antara Kongres Kairo versus Kongres Mekah ini, ya, apakah ini kebetulan? Atau ini sebuah strategi besar yang terencana? Lalu siapa yang diuntungkan dari kegagalan Kongres Kairo ini? Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menyelami satu bab sejarah yang jarang sekali dibahas ya, yaitu tentang bagaimana arah dunia Islam berubah bukan hanya karena kekalahan, tapi juga karena permainan strategi politik yang sangat halus ya, sangat-sangat halus. Nyaris tak terdeteksi, nyaris tak terdengar. Yuk, simak sampai tuntas ya. Oke, sahabat, saya ingin Anda pahami dulu konteksnya ya. Tahun 1924 Khilafah Utsmaniyah dibubarkan. Ini bukan sekadar runtuhnya sebuah sistem politik, ini adalah runtuhnya simbol persatuan umat ya. Selama berabad-abad, umat Islam yang tentunya berbeda-beda suku, bahasa, budaya, dan lainnya, tapi saat itu umat Islam punya satu payung ya, ini punya satu payung
persatuan, ya, persatuan umat, satu payung sistem pemerintahan yang fondasinya dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW di Madinah. Yang sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai upaya restorasi dari sistem kepemimpinan yang pernah dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, ya, oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Sod ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ila akhir ayat. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah atau penguasa di bumi ini, ya. Hingga akhir ayat. Jadi, Nabi Daud alaihissalam merupakan prototipe khalifah Allah di muka bumi yang pertama, ya. Dan kekhalifahan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman sebagai pelanjutnya, ini runtuh setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Yang kemudian dibangun kembali oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan berdasarkan kabar nubuah Rasulullah SAW, kekhalifahan Allah di bumi ini akan dibangun kembali oleh Nabi Isa alaihissalam setelah beliau diturunkan kembali ke bumi kelak, ya, bersama Imam Al-Mahdi. Dan setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, ya, atau tahun 11 Hijriah, kepemimpinan dilanjutkan oleh khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hingga dalam perjalanannya mengalami dinamika pergolakan, ya, dan distorsi-distorsi, tidak bisa dipungkiri. Banyak distorsi, ya, banyak penyimpangan-penyimpangan. Hingga semakin luntur kemurnian dan kesuciannya, ya, kesucian dari kekhalifahan Islam ini. Sampai masa kejatuhannya di masa kekhalifahan Utsmaniyah, yang kalau dihubungkan dengan hadis timeline, nah, ada ini hadis bisa dikatakan hadis timeline, ya, timeline kepemimpinan dunia yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Kekhalifahan Utsmaniyah ini masuk ke fase ketiga, ya, yaitu fase Mulkan Ad-Don, ya, atau fase kepemimpinan sistem kerajaan atau dinasti yang menggigit, yang dimulai sejak masa kekhalifahan Bani Umayyah, ya, pasca Khulafaur Rasyidin. Hanya dikuasai oleh satu keluarga atau dinasti, ya, satu keluarga atau satu dinasti secara turun-temurun, dan menandakan dimulainya masuk ke fase keempat, ya, setelah runtuhnya Utsmaniyah ini masuk ke fase keempat. Nah, kita sekarang ini sedang berada di fase keempat, ya, yaitu fase Mulkan Jabariyan atau Mulkan Jabriyah, ya, Jabrian, atau fase penguasa diktator, penguasa-penguasa diktator, ya. Ini tepat di era kita saat ini, di mana kita dipimpin oleh para pemimpin dunia yang diktator, ya, yang memaksakan kehendak, memaksakan berbagai macam program yang menindas, dan sistem keislaman tidak memimpin dunia lagi, ya. Namun kabar baiknya, kita akan jelang fase terakhir, yaitu fase ke-5, ya, di mana kita akan kembali ke era kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah, begitu kata Rasulullah, ya. Ini akan terjadi, ya, atau era kepemimpinan yang lurus, yang sesuai dengan metode kenabian, sebagaimana di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dulu, ya, ketika Imam Al-Mahdi muncul dan Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi, ya. Nah, ketika sistem kepemimpinan kekhalifahan Utsmaniyah ini hilang, saat itu ulama-ulama besar Al-Azhar, Mesir, bergerak, ya. Dan pada bulan Mei 1926, puncaknya pada tanggal 13 Mei 1926, mereka mengadakan kongres yang dinamakan Kongres Khilafah, ya, di Kairo, Mesir. Agenda mereka serius, mendalam, dan sangat fundamental, yaitu membahas pengertian khilafah, apakah khilafah wajib dalam Islam, bagaimana cara menegakkannya kembali, dan apakah mungkin diwujudkan di zaman modern ini. Sahabat, ini bukan diskusi ringan, ya, ini diskusi tentang masa depan umat. Para delegasi datang dari berbagai wilayah di dunia, termasuk dari Indonesia, ya. Mulai dari Mesir, kemudian Libya, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, dan Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda, ya, belum bernama Indonesia. Kemudian Yaman dan Hijaz, ya, yang sekarang Saudi Arabia, kemudian Palestina, ya, dari Irak,
dan dari Polandia juga ada ya. Harapannya tentu sangat besar, tapi ada satu masalah besar yang menjadi batu sandungan. Saya ingin Anda perhatikan ini baik-baik ya. Beberapa perwakilan wilayah Muslim yang memiliki kekuatan penting justru tidak hadir ya, seperti Turki menolak untuk hadir, kemudian Persia atau Iran saat ini, Afghanistan ya tidak tertarik untuk hadir. Begitu juga dengan India, Rusia, dan Cina. Hanya bersikap pasif ya. Dan yang paling menarik, wilayah Najd ya yang dikuasai oleh Ibnu Saud saat itu juga tidak hadir ya. Nah, kenapa kira-kira mereka menolak untuk hadir? Menurut kajian Syekh Imran Hussein, ya Syekh Imran Nazar Hussein dalam bukunya yang berjudul Khilafah Hijaz dan Negara Bangsa Saudi Wahabi, Syekh Imran adalah seorang ulama eskatologi ternama dunia saat ini ya. Semoga Allah merahmati beliau. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Turki menolak undangan dengan jawaban dingin bahwa negaranya tidak memiliki masalah dengan khilafah ya. Kemudian Persia atau Iran, selain karena mereka mayoritas Syiah, yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah saat itu Iran yang masih bernama Persia masih di bawah kepemimpinan Reza Shah Pahlavi ya. Di bawah kepemimpinan Reza Shah Pahlavi yang sangat pro-barat, sangat-sangat pro-barat ya. Sangat erat hubungannya dengan Amerika Serikat. Jadi mereka tidak tertarik dengan Kongres Khilafah Sunni. Ingat, Iran itu baru berubah secara drastis sejak revolusi Islam Iran ya pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Imam Khomeini. Dan sejak saat itu Iran menyatakan diri permusuhannya yang kuat terhadap dominasi Amerika Serikat dan Israel ya hingga saat ini. Oh ya, satu lagi. Nama Persia berubah menjadi Iran itu baru terjadi sejak tahun 1935 ya dan masih di bawah kepemimpinan Reza Shah Pahlavi. Lalu Muslim Rusia, Cina dan India karena mereka merasa sebagai minoritas ya di negerinya masing-masing. Mereka menghindari konferensi Kairo ya karena mereka menganggapnya hanya sekedar masalah akademik. Hanya sebuah pertemuan tanpa kekuatan yang real, tanpa kekuatan yang nyata ya. Tapi di balik itu semua ternyata sudah ada rencana lain yang sudah disiapkan, yaitu Kongres Tandingan ya, yang telah diatur oleh pihak yang punya kekuatan real, yaitu Abdul Aziz Ibnu Saud ya, yang secara de facto saat itu sudah menguasai Hijaz, sudah menguasai dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Jadi ada indikasi Abdul Aziz Ibnu Saud ini merasa takut dan merasa terancam kekuasaannya. Khawatir peristiwa keruntuhan dinastinya di fase pertama dan kedua dahulu ya terulang kembali. Dia takut dengan kebangkitan kembali kekhilafahan Islam. Karena dia baru saja merebut kota suci Mekah dan Madinah untuk kerajaannya. Bagi Abdul Aziz Ibnu Saud, kebangkitan khilafah adalah ancaman. Kenapa? Karena saat itu dia baru saja menguasai Mekah dan Madinah. Dan kalau khilafah bangkit kembali, maka sangat mungkin untuk, pertama, akan ada muncul kembali khalifah yang baru. Ya, kedua, akan ada otoritas baru atas tanah suci. Dan yang ketiga, ini yang terpenting bagi Abdul Aziz ya, yaitu kekuasaannya bisa tergeser ya. Jadi apa yang dilakukan? Ternyata dia tidak melawan secara frontal ya, tapi dia membuat langkah yang jauh lebih strategis. Dan disinilah permainan besarnya dimulai ya. Ketika ulama-ulama Al-Azhar mengadakan kongres khilafah di Kairo pada bulan Mei 1996, Abdul Aziz Ibnu Saud bersama ulama Wahabi segera merencanakan untuk mengadakan kongres Muslim sedunia atau Mu'tamar Al-Alam Al-Islami di Makkah pada bulan Juni hingga Juli 1926. Hanya berselang sekira 1 bulan ya dari Kongres Kairo. Waktunya sengaja sangat berdekatan dan yang lebih cerdas lagi diselenggarakan saat musim haji. Sekarang saya tanya Anda ya, di tahun 1926 dengan transportasi yang masih terbatas saat itu, pesawat terbang pertama kali digunakan untuk sarana transportasi untuk ibadah haji itu tercatat baru pada tahun 1927 ya. Itu pun masih sangat-sangat terbatas dan masih sangat mahal. Pesawat terbang digunakan secara massal termasuk untuk ibadah haji itu baru mulai pada tahun 1950-an.
Nah, kalau pada tahun 1926, apakah mungkin seseorang bisa menghadiri dua konferensi sekaligus? Ya, satu di Mekah dan satu di Kairo. Ya, jarak yang sebegitu jauhnya menggunakan kapal laut atau jalur darat. Apakah mungkin? Rasa-rasanya hampir tidak mungkin dilakukan. Ya, artinya para delegasi dari berbagai belahan dunia saat itu dipaksa untuk memilih dua dari satu. Ya, apakah datang ke Kairo atau datang ke Mekah saja. Dan bisa ditebak ya, ternyata mayoritas mereka memilih datang ke Mekah ya. Kenapa? Karena Mekah adalah pusat spiritual ya umat Islam. Ini bukan sekedar strategi politik, tapi juga strategi psikologis ya. Nah, sementara di Kairo banyak delegasi datang sebagai individu ya, tidak semuanya representasi dari pemerintahannya masing-masing. Sementara di Mekah, delegasi datang sebagai wakil resmi negara dan organisasi besar dunia Islam. Ya, artinya legitimasi Mekah jauh lebih kuat dan secara perlahan perhatian dunia Islam pun mulai bergeser. Ya, nah ini bagian yang paling penting ya. Di Kairo yang dibahas adalah khilafah, sementara yang di Mekah permasalahan khilafah justru tidak dibahas sama sekali. Ya. Konferensi Mekah membatasi topik politik internasional. Jadi diskusi boleh luas ya dilakukan, tapi jangan menyentuh hal-hal yang bisa mengancam kekuasaan. Jadi diskusi boleh luas dilakukan ya, tapi jangan sekali-kali menyentuh hal-hal yang bisa mengancam kekuasaan. Sebagai gantinya, muncul narasi baru bahwa persatuan umat Islam tidak harus melalui khilafah ya, tapi melalui kerjasama antar negara atau nation state seperti saat ini ya. Ini adalah perubahan paradigma yang besar dari satu kepemimpinan global menjadi banyak negara yang saling bekerja sama ya. Dan ini adalah konsep modern yang kita lihat sampai hari ini. Jadi ingat sahabat, konsep kepemimpinan Islam itu satu ya untuk kepemimpinan global, dan jangan termakan oleh propaganda Barat yang telah sedemikian rupa melalui berbagai upaya licik untuk mencitraburukan khilafah ya. Oke, sahabat, kalau kita jujur membaca sejarah, ada dua tujuan utama dari Kongres Mekah ini. Yang pertama, mengalihkan perhatian dari khilafah ya, mengalihkan perhatian dari khilafah, dan yang kedua, mendapatkan pengakuan dunia Islam atas kekuasaan Saudi Wahabi di Hijaz. Sementara itu di Kairo, diskusi berjalan, debat terjadi, pemikiran berkembang, tapi tidak ada keputusan konkret ya. Bahkan komite ketiga ya dibagi beberapa komite, dan komite 3 menyimpulkan bahwa khilafah tidak bisa direalisasikan saat itu. Kenapa? Alasannya karena dunia Islam terpecah ya. Banyak wilayah dijajah alias tidak merdeka, termasuk Indonesia tentunya. Dan tidak ada otoritas tunggal. Dan akhirnya, kongres itu berakhir tanpa hasil yang nyata. Oke, sahabat, ada satu lagi yang menarik ya. Kalau ditarik ke level yang lebih luas, peristiwa Kongres Kairo dan Kongres Mekah tahun 1926 ini memang tidak bisa dilepaskan dari intrik politik global pasca Perang Dunia Pertama. Di sini peran Inggris sebagai adik kuasa dunia atau Pax Britannica saat itu menjadi sangat signifikan ya. Meski tidak selalu tampil secara terang-terangan, Inggris tidak selalu perlu menghancurkan ya secara langsung, tapi cukup dengan memastikan dunia Islam tidak bersatu kembali. Itu sudah menjadi modal besar ya dalam upaya pencapaian misi mereka. Dan ingat, di balik Inggris saat itu ada kekuatan Zionis yang menjadi aktor di balik layar. Inggris memahami bahwa khilafah bukan hanya sistem politik, tapi juga simbol persatuan umat Islam secara global, ya, secara internasional. Oleh karena itu, alternatif seperti Kongres Mekah akan lebih, tanda kutip, aman ya bagi Inggris karena tidak menuntut otoritas global. Dan Zionis Inggris saat itu tentunya punya kepentingan untuk menguasai Yerusalem yang sebelumnya di bawah perlindungan dan kekuasaan Turki Utsmani untuk mewujudkan misi mereka
menjadi penguasa dunia dari Yerusalem atau dari Israel. Seperti yang kita saksikan sekarang ya. Jadi sahabat, Zionis ini mereka berada di balik Inggris pada saat Pax Britannica ya. Ini adik kuasa dunia pertama di era modern ya. Kemudian berada di balik Amerika pada saat Pax Americana yang dimulai sejak pasca Perang Dunia Kedua. Seperti kita saat ini masih dalam Pax Americana ya, menuju Pax yang ketiga. Ya, dan juga berada di balik Israel untuk menggantikan Pax Americana menjadi Pax Judaica ya, atau Pax yang ketiga, adik kuasa dunia yang ketiga. Nah, sahabat, disinilah titik baliknya ya, bukan karena umat tidak peduli, tapi karena arah permainan sudah berubah. Sejak saat itu, dunia Islam memasuki era baru, era tanpa khilafah, beralih ke era nation state, dan era fragmentasi politik ya. Dan sampai hari ini kita masih hidup dalam dampak keputusan itu. Oke? Sahabat, masalah-masalah besar umat hari ini seperti perpecahan ya, ketidakpastian arah, itu bukan muncul secara tiba-tiba ya. Itu punya akar sejarah yang panjang ya. Dan dari kisah ini ada satu pelajaran besar bahwa arah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tapi juga oleh strategi, narasi, dan momentum. Jadi, kalau hari ini Anda ingin menjadi pribadi yang tidak tertipu oleh berbagai fenomena yang muncul di permukaan, mulailah dengan salah satu hal sederhana ini, ya. Jangan telan sejarah mentah-mentah, tapi fahami pola di baliknya. Harus bisa reading between the line, ya. Reading between the line, atau membaca yang tersirat, atau membaca sesuatu yang ada di balik layar, ya. Karena dari sanalah Anda bisa melihat bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga kemana arah dunia ini akan bergerak. Dan mungkin Anda akan menjadi bagian dari perubahan itu. Saya Agus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.